Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas tentang hal-hal menarik di Boruto terbaru episode 286 yang merupakan episode terakhir dari bagian cerita Sasuke Retsuden yang sudah menemani kita dalam sebulan terakhir ini. Dan tentunya cerita Sasuke Retsuden versi anime ini ditutup dengan cukup sempurna juga ya, dari segi adaptasi cerita hingga animasinya. Walau terkadang ada beberapa animasi yang cukup tidak bagus dipandang di mata ya, seperti saat Titan berlari ini. Tapi maklum aja ya, ini adalah anime mingguan yang harus mengejar deadline, jadi nggak bisa sempurna dalam semua hal. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita bahas ya apa saja hal-hal menarik di episode terbaru ini. Check it out! Hal menarik pertama adalah Sasuke mampu menemukan Sakura yang tertimbun bangunan karena kuatnya ikatan cinta di antara mereka. Ya, setelah Titan, sang dinosaurus terbesar telah bangkit kembali, Sasuke bergegas kembali ke penjara karena khawatir terhadap apa yang terjadi dengan Sakura di sana. Dan benar, seluruh penjara telah runtuh. Sasuke tidak tahu lagi di mana dia harus mencari Sakura. Dia pun berteriak dengan putus asa karena tidak bisa menemukan tambatan hatinya itu. Oh ya, kalau di novel sebenarnya Sasuke lebih panik lagi ya, lebih histeris lagi. Dia mengais-ngais puing-puing bangunan dengan satu tangannya sambil berteriak terus-menerus dan kepikiran. Karena apa? Karena dia takut akan kehilangan orang yang ia sayangi lagi dan lagi. Sayang adegan ini dihapus gitu aja ya di versi anime. Padahal bakal lebih terlihat bagaimana perasaan Sasuke yang sebenarnya. Oke, kembali lagi. Tapi akhirnya Sasuke bisa menemukan di mana letak Sakura setelah cincin yang ia berikan dulu kepada Sakura, yang mana ini adalah cincin dari Jutsu Doton yang mampu memberitahukan di mana letak Sakura melalui aliran cakra. Jadi kalau aja beberapa waktu yang lalu Sasuke tidak memberikan cincin ini kepada Sakura, kemungkinan Sasuke masih akan menggali puing-puing bangunan tersebut jauh lebih lama lagi. Dan nyawa Sakura bisa jadi taruhannya karena tubuhnya saat itu terkena racun dari negeri Redaku yang mengakibatkan Sakura jadi tidak bisa bergerak saat bangunan menimpanya. Hal menarik berikutnya adalah pertarungan Sasuke, Meno, dan Sakura melawan ratusan dinosaurus. Ya, akhirnya pertarungan mereka dimulai, di mana Sakura fokus ke dinosaurus kecil sembari menolong tahanan lain. Sedangkan Meno dan Sasuke akan melakukan combo untuk mengalahkan Zansul dan Titan. Oh ya, kalau di versi novel sebenarnya Sasuke ingin menyelesaikan ini lebih cepat ya dengan menggunakan Susanoo-nya. Tapi dia tidak jadi melakukan hal itu setelah dia melihat bagaimana Meno ingin menunjukkan bahwa Meno mampu untuk mengalahkan mereka semua. Alias persahabatan antara Sasuke dan Meno jadi jauh lebih kuat di novelnya. Sehingga ketika mereka berpisah, terasa lebih mengharukan lagi. Hal lain yang kita temui di sini adalah kematian konyol Zansul. Ya, setelah combo Sasuke dan Meno, di mana Sasuke menggunakan Rinnegan-nya untuk mengelabui Zansul. Oh ya, kali lagi kisah ini flashback ya. Jadi Rinnegan tentunya masih ada di Sasuke. Bukan kesalahan animasi dari studio ya. Hehe. Kemudian mereka mampu mengalahkan banyak pasukan dinosaurus tersebut, termasuk Titan, sang Brachiosaurus, senjata utama milik Zansul, yang dengan mudahnya terkena jebakan Meno sehingga terjatuh ke air. Zansul pun mulai panik dan menyuruh pterodaktil miliknya untuk segera membantu Titan keluar dari air tersebut. Tapi sayangnya, karena bukan Zansul orang yang membangkitkan mereka, sehingga perintah dari Zansul tidak bisa setotal perintah Jiji. Ketika Zansul menyuruh pterodaktil untuk membantu Titan, otomatis karena perintah Zansul hanya bisa aktif satu saja dalam satu waktu, pterodaktil tersebut mengabaikan perintah Zansul sebelumnya dan langsung melepaskan Zansul yang ada di udara, sehingga dia pun mati karena jatuh dari ketinggian. Hehe, bodoh banget ya. Hal paling menarik di episode ini adalah pengakuan Jiji. Ya, setelah Zansul mati, Sasuke pun bergegas ke tempat Sakura
di mana terlihat Jiji udah terjebak ya dalam Jutsu Cycle Sakura sehingga ia tidak bisa bergerak dan harus menyerah. Dan di sanalah dia menceritakan alasan dia mau membantu Zansul karena Margo, pacarnya, telah mati. Sehingga dia yang seorang shinobi dari Sunagakure ini pun dibujuk Zansul untuk mau membangkitkan dinosaurus. Dan sebagai imbalannya, dia bisa diizinkan mendapatkan DNA Margo untuk dibangkitkan pula. Dark banget ya. Jiji benar-benar putus asa kehilangan kekasihnya, sehingga ia rela melakukan hal seperti ini demi bisa bertemu lagi dengan kekasihnya. Dan mendengar hal tersebut, Sasuke jadi teringat surat dari Kakashi sebelumnya, bahwa ketika Pangeran Nanara sukses membongkar kejahatan Perdana Menteri, seorang pelayan bernama Margo adalah orang yang sangat membantu mengusut kebobrokan Perdana Menteri tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jiji sejatinya sudah dibohongi, dimanipulasi, dan dimanfaatkan. Karena Margo sejatinya masih sehat walafiat. Kasian banget ya Jiji. Hehe. Setelah itulah dia sadar dan mengembalikan semua dinosaurus ke alam akhirat termasuk Meno. Tapi sebelum semua dinosaurus kembali, ternyata masih ada T-Rex yang mencoba menyerang Sakura. Namun akhirnya diselamatkan Jiji, sehingga Jiji lah yang terluka parah. Oh ya, kalau di versi novelnya sebenarnya nggak gini ya. Sakura mampu meninju dino tersebut karena tahulah ya bagaimana kehebatan Sakura. Di anime kelihatannya aja dia lemah banget sampai hampir kegigit. Dan karena dinosaurus terkena serangan Sakura itulah, dia mengalihkan perhatiannya ke Jiji yang tampak lebih lemah. Makanya Jiji bisa terluka. Entah kenapa diganti jadi seperti itu ya. Mungkin karena biar lebih dramatis gitu, Jiji mengorbankan dirinya untuk menebus dosanya selama ini. Dan hal menarik terakhir adalah tentang epilog dari kisah ini ya. Seperti bagaimana akhirnya Jiji diangkat menjadi bawahan setia Raja Nanara. Karena emang dari awal dia itu orang yang baik, cuman dimanfaatkan aja karena kepolosan dia. Lalu tentang bagaimana percakapan Sakura dan Ino di Konoha yang menjelaskan betapa bersyukurnya Sakura mendapatkan cincin yang tak hanya menandakan besarnya cinta Sasuke kepadanya ya, tapi juga menjadi cincin penyelamat hidupnya. Serta bagaimana Sasuke kembali harus pergi untuk mencari jejak Kaguya, meninggalkan Sakura di Konoha lagi. Namun, mereka justru semakin yakin dan percaya akan kuatnya ikatan cinta di antara mereka setelah melalui hal yang menegangkan sekaligus keromantisan mereka pada saat di penjara Tatar. Oh ya, kalau di versi novel sebenarnya sebelum Sasuke pergi ada adegan makan bersama di mana Sarada memasakkan makanan kesukaan mereka berdua sembari menyambut kedatangan mereka dari misi. Kenapa di versi anime sama sekali dihilangkan ya tentang Sarada? Baik itu komentar atau kekhawatiran Sasuke kepada Sarada. Udah berkali-kali loh. Entah kenapa, tapi menurut gue udah cukup bagus deh adaptasi dari novelnya. Walau banyak adegan yang diubah dan dihapus, mengingat keterbatasan jumlah episode dan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi wajar lah ya beda dengan manga yang benar-benar sama dan mampu mengadaptasi novel dengan sangat sempurna. Bagaimana pendapat kalian tentang episode ini? Minggu depan kita akan melihat arc kode untuk diadaptasi. Udah nggak sabar semua kan ya? Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.